Oke, ketemu lagi dengan gue Edi dan pada video kali ini kita akan bahas lagi ada 4 buah berita dari timnas Indonesia ya. Oke, di sini ada berita pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari timnas Indonesia ya. Untuk sumber ini gue ngambil dari bolasport.com. Yuk langsung aja kita ke berita pertama ya. Bangga lolos ke babak 16 Bangga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Said Patinama yakin timnas Indonesia bakal berkembang pesat. Seperti apa beritanya? Yuk langsung aja kita dengarkan. Shine Patinama bangga menjadi bagian dari pencapaian baru Timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Timnas Indonesia sukses menembus fase gugur pada Piala Asia 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai salah satu peringkat ketiga grup terbaik. Pencapaian ini menjadi sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia selalu terhenti di fase grup Piala Asia dalam 4 partisipasi sebelumnya. Sayangnya kali ini langkah Timnas Indonesia pun terhenti di babak 16 besar. Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Australia. Skuad asuhan Shin Tae-yong kalah karena gol bunuh diri Elkan Bagot, menit ke-16, Martin Boyle, 42, Craig Godwin, 89, dan James Soutar, 91. Shine Patinama puas dengan pencapaian Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Main 25 tahun tersebut mengaku sangat bangga bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Saya sangat bangga bisa sampai di sini. Kami juga bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Jadi, bisa bangga dengan diri kami sendiri. Secara pribadi tentu saja saya sangat bangga dengan pencapaian itu. Jadi, itu perasaan yang luar biasa. Lanjutnya, pencapaian Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 didapatkan dengan cara spesial. Pasalnya, Timnas Indonesia datang ke ajang Piala Asia 2023 dengan skuad termuda. Hal tersebut membuat ex-pemain Viking FK itu optimistis pada masa depan Timnas Indonesia yang diisi oleh darah muda. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini standar yang Anda tahu kami telah gapai, ujar Shine Patinama. Kami bisa mencapai hal lebih baik dari sini dan tim memiliki pemain berusia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, jadi kami hanya bisa melangkah lebih tinggi dan pelatih sengaja membawa tim muda. Karena dia ingin sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, jadi saya menatap masa depan karena kami bisa lebih baik dan hanya bisa positif tentang pencapaian ini. Yap, itu tadi berita pertama dari timnas Indonesia. Langsung kita ke berita kedua. Di sini ada Rafael Struik puji keberanian Sintayong. Rafael Struik ya, puji keberanian Sintayong. Siap tugas jadi striker Indonesia. Yuk, jadi striker timnas Indonesia. Seperti apa beritanya? Yuk, langsung aja kita dengarkan. Winger Timnas Indonesia, Rafael Struik, menjadi andalan di lini depan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Dalam 3 pertandingan sejak fase grup, dia bertugas jadi penyerang tunggal dan melepaskan posisi aslinya sebagai winger. Memang dia gagal mencetak gol tetapi di posisi barunya ini Rafael cukup aktif memberikan pressing pada lini pertahanan lawan, dengan fisik dan motivasi tinggi. Beberapa kali aksinya sukses memberikan hasil positif. Salah satunya adalah penalti krusial saat melawan Vietnam yang membawa Indonesia mengunci 3 poin untuk lolos ke babak 16 besar. Rafael Struik menjelaskan sebenarnya butuh waktu untuk beradaptasi di posisi barunya tersebut. Namun, saat ini dia sudah mulai terbiasa di posisi tersebut. Sejatinya saya adalah pemain sayap, tetapi saya mulai terbiasa bermain sebagai penyerang, kata Rafael Struik. Eksperimen yang dilakukan Shin Tae-yong untuk pemain muda Ado Den Haag tersebut sebenarnya tidak singkat. Struik sudah menjadi penyerang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina pada bulan November tahun lalu. Sejak saat itu tugas striker selalu dia pegang termasuk dalam laga uji coba melawan Libya. Kondisi ini sebenarnya berbanding lurus dengan penampilan Struik di ADO 21 sebelum bergabung ke pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Dia sukses mencetak 3 gol dari 3 laga dan sudah promosi ke tim senior ADO. Pemain berusia 20 tahun ini juga mengapresiasi keberanian Shin Tae-yong terkait eksperimen posisi yang dilakukan.
Dia juga semakin termotivasi dengan posisi barunya tersebut di skuad Garuda. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung lama karena Indonesia memang sedang mengalami krisis striker tajam sejak lama. Struijk berjanji akan berusaha maksimal saat diberi kesempatan di timnas termasuk menjadi andalan di lini depan. Saya sangat mengapresiasi kepercayaan pelatih kepada saya. Saya terus belajar di posisi itu agar bisa selalu memberikan 100% kemampuan, pungkasnya. Yap, itu tadi berita kedua dari Timnas Indonesia. Di sini ada berita ketiga dari Marcelino Ferdinand menjelaskan alasan Timnas Indonesia ogah bertahan saat kalah dari Australia. Kenapa ya? Yuk langsung kita dengarkan. Marcelino Ferdinand angkat bicara usai Timnas Indonesia tersisih dari Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dipastikan tersisih usai kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu, 28 Januari 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong kalah karena gol bunuh diri Elkan Bagot di menit ke-16, Martin Boyle, 42, Craig Godwin, 89, dan James Southard, 91. Meski kalah, Timnas Indonesia menampilkan performa terbaik. Pada laga tersebut, Marcelino Ferdinand dan kolega langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal. Timnas Indonesia beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang Australia. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong kalah pengalaman dari Australia. Australia sukses menunjukkan efektivitasnya setiap kali mendapatkan peluang emas di depan gawang Timnas Indonesia. Australia mampu menciptakan 4 gol dari 4 peluang tepat sasaran. Marcelino Ferdinand angkat bicara usai laga tersebut. Pemain tengah KMSK Deinze itu membeberkan penyebab Timnas Indonesia berani mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Marcelino Ferdinand dan kolega mendapatkan instruksi dari Shin Tae-yong untuk melakukan pressing tinggi sejak awal. Tujuannya tentu agar Timnas Indonesia segera mendapatkan 1 atau 2 gol pada laga tersebut. Namun, usaha tersebut belum menemui keberhasilan. Pemain 19 tahun tersebut mengakui timnya mulai kedodoran yang membuat mereka kalah telak pada laga itu. Taktiknya memang dari Coach Shin untuk press ke depan supaya kami bisa menciptakan 1 atau 2 gol. Ujar Marcelino Ferdinand saat diwawancara YouTube Harimau Malaya. Kami tidak tahu tetapi ya kami mungkin mulai kedodoran, mulai lemah di pertahanan kami ya. Hal itu menjadi evaluasi diri kami sendiri. Lanjutnya, Marcelino Ferdinand juga mengakui bahwa Timnas Indonesia sudah tampil baik meski kalah telak dari Australia. Peraih medali emas SEA Games 2023 tersebut mengaku bakal segera mengambil banyak pelajaran dari laga melawan Australia. Yap, itu tadi berita ketiga. Langsung kita ke berita terakhir, berita keempat, yaitu sudah tempatkan Timnas Indonesia di peta persaingan Asia. Mark Klok, sebuah kehormatan. Apa maksudnya? Yuk langsung kita dengarkan. Mark Klok angkat bicara usai Timnas Indonesia sukses menembus babak gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Pencapaian tersebut jadi sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia selalu tersingkir di fase grup dalam 4 partisipasi sebelumnya di ajang Piala Asia. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan status sebagai salah satu peringkat ketiga grup terbaik. Sayangnya, langkah skuad Garuda harus terhenti di babak 16 besar usai kalah dari Australia pada Minggu, 28 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Mark Klok angkat bicara soal pencapaian spesial Timnas Indonesia tersebut. Pemain tengah Persib Bandung tersebut merasa senang bisa menempatkan Indonesia di peta sepak bola Asia. Pemain 30 tahun tersebut berterima kasih atas dukungan luar biasa publik kepada Timnas Indonesia. Kita sudah menempatkan Indonesia di peta sepak bola Asia, ujar Mark Klok dikutip dari Instagram pribadinya. Terima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa, lanjutnya. Pemain andalan Persib itu menambahkan bahwa dirinya merasa terhormat menjadi bagian dari sejarah baru Timnas Indonesia. Dirinya terkesan dengan Timnas Indonesia yang diisi banyak talenta luar biasa dan staf yang berbakat. Selain itu, dirinya mengapresiasi semangat juang tim yang luar biasa selama turnamen. Suatu kehormatan bisa mewakili Indonesia di panggung Piala Asia dan menjadi bagian dari sejarah ini, ujar Mark Klok. Kami memiliki semangat tim yang luar biasa dan sekelompok pemain serta staf yang berbakat. Lanjutnya, meski dibawa ke Qatar,
Mark Klok kurang diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Pemain 30 tahun tersebut hanya bermain sekali sepanjang turnamen. Momen tersebut terjadi pada laga perdana melawan Irak. Mark Klok hanya bermain 15 menit pada laga tersebut sebagai pemain pengganti. Usai tugas bersama timnas Indonesia selesai, Mark Klok langsung kembali ke Persib Bandung. Yap, itu tadi 4 buah berita dari Timnas Indonesia hari ini. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya, kalian subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terupdate terbaru dari Timnas Indonesia ya. Oke, untuk sekarang hari ini mungkin ini dulu beritanya. Kita ketemu lagi di berita Timnas selanjutnya. Saya Edi, see you.